سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد amma ba'du. Para jamaah saya ingkang sangat kaula hormati, ingkang sangat kaula mulyakaken, para asatidz khususipun Ustaz Baihaqi ingkang kaula mulyakaken, takmir masjid, seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Rifai, para kanca-kanca kula sedaya ingkang sangat kaula hormati, alhamdulillah. Satu kebahagiaan malam ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu masjidnya Allah. Tempat paling mulia adalah masjid, tempat yang paling buruk jarene pasar. Tapi biasanya kerasan nok ngene pasar timbang nok ngene masjid, termasuk kula Pak Hendra kerasan nok pasar. Alhamdulillah malam ini kita semua di waktu-waktu jenengan semua mestinya ada mungkin kegiatan lain, mungkin ada kesibukan, tetapi ternyata Allah memberikan takdir kepada kita malam ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, yaitu masjidnya Allah, Baitullah. Baitullah adalah masjidnya Allah. Maka nilai lemah kayak masjid itu dikongkon kudu di wakofno. Kenapa harus diwakofkan? Karena sudah dinisbatkan kepada Allah, gak kena didol. Alhamdulillah malih bahwa malam ini kita semua selain dikumpulkan di tempat yang paling mulia ini, kita pun juga berbahagia pada malam ini karena kita memperingati satu orang yang paling mulia di muka bumi ini, orang yang menjadi latar belakang penciptaan alam semua ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng apa badan? Seneng kopi ini wis teko. Seneng. Kenapa? Ternyata seneng itu sudah menjadi kita melaksanakan perintahnya Gusti Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, bifadlillahi dengan kanugrahan Allah, wa birahmatihi dan rahmatnya Allah, wa bidzalika falyafrahu, dengan itu semua kamu berbahagialah. Makanya kita berbahagia itu merupakan perintah Gusti Allah. Kita berbahagia bergembira di tempat ini juga merupakan melaksanakan perintah Gusti Allah. Maka dari itu kebahagiaan itu pula yang menjadikan orang kafir itu pun mendapatkan keringanan dari Gusti Allah. Kalau kita membaca di beberapa tafsir itu dikatakan orang yang dilaknat oleh Allah. Di Quran itu kalau orang itu tidak terlalu baik atau tidak terlalu buruk tidak disebut. Wong disebut di Quran itu lek gak wong apik ya wong elek, luru tok. Lek wong sedeng-sedeng kaya ngene-ngene iki ora disebut. Siapa orang yang disebut buruk oleh Gusti Allah? Fir'aun. Napa Fir'aun ngaku tadi pangeran. Ana yang disebut di dalam Al-Qur'an orang yang buruk, sinten? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nggih, lek imamnya aja nang gawe niku nggih. Ini kuatir bulet gak mari. Niku karena buruknya sampai disebut kali Gusti Allah. Orang yang paling bagus, orang yang super bagus itu juga disebut nama-namanya oleh Gusti Allah, yaitu para kekasihnya, para nabi-nabi Gusti Allah. Bahkan Nabi Yusuf itu disebutkan mulai kelahiran sampai masa dewasanya. Itu disebutkan oleh Allah secara detail dan lengkap karena super bagusnya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya, tetapi ketampanan Nabi Yusuf itu tidak ada separuh dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nalikanipun ketika kita niku memang menyatakan kita berbahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sudah dipantaskan oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, kebahagiaan itu Abu Lahab niku akhirnya setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah gara-gara berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab niku sebelum kelahiran Kanjeng Nabi niku pesen tenggane budaknya, nanti kalau keponakanku itu lahir tolong kasih tahu saya. Aku kok omong ngono. Akhirnya budaknya niku datang pada malam-malam hari dodok-dodok. Sayyid Gusti kula dodok-dodok niki mak kabar apa bengi-bengi esuk. Ponakan jenengan sampun lahir. Ponakan jenengan lanang sampun lahir. Sebenarnya bukan kak kamu tak merdeka, berbahagia sampai memerdekakan budak yang harganya mahal niku karena apa? Saking bahagianya dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ka Abu Lahab niku wong kafir, orang yang dilaknat disebutkan dalam Al-Qur'an niku diringankan siksanya gara-gara bahagia dengan kelahiran Nabi. Maka kalau kita bahagia, opo maneh wong muslim, opo maneh kita itu beriman, opo maneh kita itu orang-orang yang menyatakan kita menjadi umat muslim, menyatakan mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Lek wong kafir ada kemungkinan diringankan, apalagi kita itu orang yang muslim. Insya Allah dengan kebahagiaan kita di malam ini memperingati lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berharap muga-muga awake dhewe niki termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat itu ada kelompok barisannya, barisan di ada 120 barisan. Dan di antara 120 barisan itu ada 80 itu yang umatnya Nabi Muhammad. Jadi ono 120 sing 80 itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi sampai malaikat tuh gumun, lek ono umatnya Nabi Muhammad gak mlebu swarga niku gumun. Kok iso? Lawang sudah diberikan nabi yang begitu mulia, nabi yang begitu peduli banget kepada umatnya, kok iso sampai gak mlebu swarga. Mangane Kanjeng Nabi nanti ketika akan hayati khairul lakum wa mamati lakumul khair. Hidupku itu baik untukmu dan ketika aku mati pun itu tetap baik untukmu. Napa jarane Kanjeng Nabi? Ketika aku ini masih hidup, engkau bisa mengambil manfaat dariku, engkau bisa mengambil ilmu dariku, engkau bisa mendapatkan apapun yang terbaik dariku. Dan ketika aku mati, jangan khawatir. Ketika kamu berbuat kebaikan, hamidullah, saya memuji kepada Allah. Napa kersane kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Gusti Allah. Dadi wong lakoni apik iku diterima niku mboten mesti. Nggih, kira-kira jenengan yakin nek sembahyang mesti diterima? Yakin apa mboten? Lek sedekah mesti diterima, yakin apa mboten? Kula tanglet misalkan. Lek misalkan jenengan nyemplungke dhuwit nang kene kotak, seneng di ana wong karo ana wong. Nggih. Seneng gak ketok wong napa dhuwit krincik. Dhuwit mek 2000. Tapi lek dhuwit 50.000 nyemplungi kotak, ngenteni lek ana wong. Amal-amal ngeten iki angel diterima. Sulit diterima. Karena syaratnya amal itu bisa diterima harus ikhlas. Tapi ketika kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan ketika umatnya itu berbuat kebaikan, hamidullah, saya memuji kepada Allah. Ya Allah, umat kula nika lho, omahe Prabon loro. Nggih, omahe Prabon loro. RT-ne RT 14. Nyemplungi di kota amal, tapi sayang ngenteni tanggane liwat. Onten malih umat kula niku ya Allah. Teko nang ngene masjid mek golek pojokan senden nglisek turu. Tapi gelem budal nang masjid ya Allah. Akhirnya ya Alhamdulillah, saya muji alhamdulillah, muten dengan terima umat kula sing model-model dengan terima ya Allah. Akhirnya nopo umatnya Kanjeng Nabi yang amalnya niku jarang sekali ikhlas, jarang sekali nopo jenenge pantes diterima, ternyata oleh Allah tetap diterima. Kenapa? Karena dimintakan puji dari Allah, dipujikan amalnya itu, akhirnya Allah tetap nerima amalnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika umatnya Nabi Muhammad ini berbuat dosa, berbuat kesalahan, umatnya Nabi Muhammad ini ngelakoni maksiat, astagfirullah, saya memintakan ampun orang tersebut kepada Gusti Allah. Lek awake dhewe niki maksiat, Kanjeng Nabi niku preso. Kanjeng Nabi niku ningali preso ketika kita niku berbuat maksiat, kita berbuat salah. Tapi lek memang Kanjeng Nabi niku menyatakan kita niku umatnya, Kanjeng Nabi niku mengakui bahwa kita adalah umatnya, maka Kanjeng Nabi niku tetap memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira lek kita niku dirumat karo Kanjeng Nabi mulai ngoten niku. Setiap kita berbuat baik, setiap kita berbuat kesalahan, kita niku diperhatikan dirumat sampai sekarang. Lek kita gak bahagia itu kira-kira pantes atau mboten? Gak pantes. Al-insan abdul ihsan, manusia itu adalah hamba dari kebaikan. Wong niku lek diapii nang wong niku malih apik nang ngene wong sing selalu ngapii. Coba kita ingat seberapa baik Kanjeng Nabi kepada kita. Bahkan kita tahu agama ini, kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu mana itu sholat itu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Niku yang kasih tahu siapa? Tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking riku apabila kita kok gak matur nuwun, kita gak bahagia dengan rahmat Allah yang seperti itu, koyok-koyok kebangetan apa kebacut? Nah, nggih, yo kebangetan yo kebacut. Wong apike koyok ngono. Bahkan tidak sampai di situ. Kanjeng Nabi niku teng alam kubur niku juga menunggu umat-umatnya. Lek nalikane Kanjeng Nabi niku selalu disebutkan oleh umat itu di dalam hidupnya, diniatkan dikerentekno terus kok jerone ati. Ya Allah, kula mlebu masjid donga Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Takok ya Allah kawamu donga mergo niki perintahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek mlebu masjid donga, Kanjeng Nabi niku lek mlebu kuburan, liwat kuburan niku donga, Kanjeng Nabi niku lek ngarepe gawe sandal niku sandal tengen dhisik. Niku diniatkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi, dikerentekno terus di dalam hati. Kanjeng Nabi niku kenal, "Le, awakmu tak mati le." Nggih. Tibae wis mati saiki. Untung lele kowe dhisik bolak-balik ngrentekno nang jerone ati tentang nama-namaku. Kamu sering membaca sholawat kepadaku, kamu mengingat aku setiap saat, aku pasti kenal kepada kamu. Nggih. Lek kita itu kenal kepada seseorang, orang juga akan mengenal kepada kita, kecuali presiden kita. Kita kenal pada presiden, presiden belum tentu kenal. Pejabat kenal dengan kita kenal dengan pejabat guru mesti kenal. Tapi lek Kanjeng Nabi, ketika kita kenal, pasti Kanjeng Nabi juga kenal.
Allah pun begitu. Lek lagune Bimbo nika nggih. Aku dekat engkau ya napa? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ngoten nggih. Nah, hati niku ngoten niku, sifatnya hati niku seperti itu. Jadi ketika kita dengan seseorang, kita ada kedekatan hati, orang itu pun akan merasa dekat kepada kita. Sakjane ngoten niku semuanya begitu. Allah juga begitu, Kanjeng Nabi juga begitu. Lek kita niku cedek nang wong ati kita cedek, orang itu juga akan dekat hatinya. Tapi lek wong iku atine adoh, ora tau dieling kok. Ora tau diangan-angan, gak kira nyambung. Allah juga demikian, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan dekat. Apa bentuk dekatnya Allah? Memberikan rahmat pertolongan kepada kita. Ketika kita dekat dengan Kanjeng Nabi, dieling terus, diwaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, tidak mungkin Kanjeng Nabi akan lupa kepada kita. Bahkan nanti ketika di alam mahsyar, mari liwat, mari napa jenenge ditimbang, terus matur ngoten kabeh dikongkon liwat ning ngene Siratal Mustaqim. Lah ketika ning ngene Siratal Mustaqim niku berbagai macam bentuk orang yang melewatinya. Ana sing liwat Siratal Mustaqim niku kelenu kepleset cemplung, ngoten nggih. Ana sing alon mlayu banget. Ana sing tuwel. Napa? Kaya kilat. Wus, mboten terus. Lah Kanjeng Nabi niku ngenteni nek ujung jembatan ku ngenteni satu persatu dari umatnya niku ditunggu. Oh, iku wong Prabon. Oh, ngoten nggih. Wong Prabon. Iku gawe selawatan iku. Gawe notok bedhog, gawe notok napa? Terbang pilot iku satu-satu. Napa? Penerbang pilot. Niku tinteni kali Kanjeng Nabi. Ditunggu di ujung sana. Selalu diawasi oleh Kanjeng Nabi. Napa tujuannya? Ketika orang itu kesulitan untuk melaluinya, dia memintakan kepada Allah, ya Allah jenengan tulungi wong niku umat kula. Terus menerus sampai umatnya niki habis sama sekali. Jadi Kanjeng Nabi niku ngurmati kita semenjak dulu, bahkan semenjak sebelum alam ini diciptakan. Itu Kanjeng Nabi sudah meminta kepada Allah agar umatnya ini menjadi umat yang terbaik, yang akan dibanggakan di hadapan para nabi-nabi yang lain. Nah, makanya yang menjadi perlu kita niku ingat, nopo kita selalu membaca sirah. Mun maca niku dibaan ngeten iki jenengan sesekali maca artinya. Setelah kita membaca artinya, memang tidak akan habis, tidak akan mungkin kita niku akan selesai untuk memperhatikan dari kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, seandainya ada seorang pujangga, seorang penulis yang dia itu hidup mulai zaman Nabi Adam, itu seluruh hidupnya digunakan sampai sekarang untuk menulis kebaikan-kebaikan dan sifat-sifatnya Nabi, tidak akan selesai. Tidak akan selesai nulis sifat-sifatnya dan kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita selalu berusaha apa sih jenis sunnahnya Kanjeng Nabi ini. Bagaimana sifatnya Kanjeng Nabi? Ketika Kanjeng Nabi itu dipanggil ya nopo, noleh apa mek, ya orang apa ya nopo. Ternyata Kanjeng Nabi itu banyak sifat-sifatnya yang harus kita tiru, termasuk bagaimana Kanjeng Nabi dengan keluarganya, bagaimana Kanjeng Nabi dengan teman-temannya, bagaimana Kanjeng Nabi dengan anak-anak kecil, bagaimana Kanjeng Nabi dengan orang tua. Sifat-sifat itu banyak sekali ditulis di dalam kitab-kitab sirah. Tenggene maulid yang kita baca itu ada. Mek kadang-kadang mau contoh raro. Artine sakjane ya ono artine mek ora kober maca. Mbuh kober iki maca apa iki mboten semerap. Pokoke maca ngoten-ngoten niku mboten pakai kober. Makane mari kita mencoba nggih paling mboten sak keluarga. Kenapa? Karena
Kita ini kadang-kadang takut dengan sesuatu yang sifatnya zahir, sifatnya ini kayak bencana kita ini wedi. Ya apa ono bencana ngene, bencana ngene. Bahkan kita takut dengan virus. Kita takut dengan sesuatu yang tidak tampak, padahal ada yang perlunya mesti kita takutkan yang lebih parah. Nopo? Kita takut akan kehilangan idola kita. Nggih, coba. Lek wong-wong dhisik niku begitu penting dalam menceritakan napa kebaikan-kebaikan Kanjeng Nabi Muhammad. Lek tengene Yaman ngeten iki lek pas wancine Maulid niku biasanya sak keluargane nglumpuk. Salah satu niki nyeritakno cerita tentang sejarahnya Nabi. Cerita sejarahnya semua keluarga. Mboten namung Maulid, bahkan ada rutinan khusus membaca sejarahnya Kanjeng Nabi. Ditutui sejarahnya sehingga anak itu mulai kecil sudah tampak cintanya kepada Kanjeng Nabi. Karena niki juga memang perintahnya Kanjeng Nabi. Didiklah anak-anakmu tentang napa? Tentang mengenal kepada Kanjeng Nabi, mengenal kepada keluarga Kanjeng Nabi. Kita ini kadang-kadang gak eruh. Jane putrane Kanjeng Nabi iki piro? Pinten putrane Kanjeng Nabi? Lali nggih. Nggih. Teng Tijan Ad-Durari niku wonten putrane Kanjeng Nabi niku pinten? Lajeng sinten sing sugeng? Sinten sing menurunkan nanti sampai habaib-habaib sekarang niku? Niku semua sudah disebutkan. Itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Lalu belajar napa dereng? Lek durung berarti durung nglakoni kewajiban. Nggih. Pun niku tadi yang terpenting malam ini napa? Kita bahagia atas kelahiran Kanjeng Nabi. Yang kedua, kita berusaha untuk mempelajari membaca sejarahnya Kanjeng Nabi. Kita mempelajari tentang akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian kita berusaha masih 1% untuk meniru sunnahnya Kanjeng Nabi. Insya Allah kalau kita kerentek selalu di dalam hati kita untuk selalu mengingat kepada Kanjeng Nabi, berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya, berusaha untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pasti akan dekat kepada kita. Allahumma amin. Maka muga-muga dalu niki kita sedaya termasuk orang yang diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti ditemui oleh Kanjeng Nabi di alam kubur kita. Kita bisa bertemu di dalam keadaan tidur atau dalam keadaan yahdah, dalam keadaan kita tidak tidur itu bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti di akhirat kita tetap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.